Siapa sangka sidang perceraian antara Baim bersama Paula sudah terjadi. Padahal rumah tangga dari Baim bersama Paula pada mulanya tidak pernah diterpa oleh berbagai macam isu orang ketiga. Tapi siapa sangka itu semua terjadi di tahun 2023 dan dipermasalahkan di tahun 2024. Di mana pada sidang perceraian tersebut Baim Wong terlihat wajahnya selalu menebarkan senyuman kepada setiap orang yang ia temui. Seakan-akan itu menjadi salah satu keputusan yang terbaik bagi Baim ketika menggugat cerai Paula. Sedangkan ketika kita melihat wajah dari Paula pada sidang perceraian Baim bersama Paula, Paula memang tersenyum, tetapi banyak sekali dari masyarakat Indonesia yang melihat senyuman dari Paula sepertinya untuk menutupi kesedihan yang terjadi. Karena memang secara tidak langsung kita dapat melihat Paula menahan rasa sedih yang cukup dalam ya teman-teman. Memang kata perceraian bukanlah suatu hal solusi untuk dalam masalah di rumah tangga manapun. Komunikasi harus dilakukan di dalam rumah tangga sehingga kata selingkuh tidak akan pernah terjadi. Menariknya pada saat sebelum sidang itu terjadi, Baim seringkali menghabiskan waktu bersama anak-anak tercinta, sedangkan nama dari Paula sehabis dari sidang itu, Paula tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai model, dan pada saat itu hadir juga nama dari Raffi Ahmad menemani Paula teman-teman. Lalu yang bikin menarik adalah ketika kita membahas mengenai sidang perceraian antara Baim bersama Paula, memang di sini Baim menggugat cerai Paula dikarenakan Paula selingkuh. Kita tidak bisa memungkiri bahwa selingkuh adalah hal yang salah, tetapi teman-teman, banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengetahui ketika Paula selingkuh, tetapi masyarakat Indonesia tidak percaya bahwa Paula itu selingkuh. Karena banyak orang melihat Paula sebagai wanita baik. Justru respon dari masyarakat Indonesia lebih sering menyalahkan Baim Wong daripada Paula yang berselingkuh, karena memang Baim dulunya seringkali membanding-bandingkan Paula dengan wanita yang lain. Itu merupakan kesalahan yang fatal ya teman-teman ketika kita berbicara mengenai rumah tangga. Menariknya adalah Paula juga punya pertimbangan, Tante. Ini persoalan akan semakin kisruh kalau kemudian kita ada statement yang mungkin nanti kurang terkenal pada kita. Nah, apalagi kita harus menjaga nama baik keluarga besar. Kita harus menjaga juga jejak digital yang sehat untuk anak yang di bawah umur. Jadi saya selalu mengingatkan kepada pasangan yang ingin bercerai, kalau punya anak ya, jangan sampai ada kisruh di media sosial, karena itu meninggalkan jejak yang tidak baik. Itu pertimbangan kita. Pada akhirnya pengacara dari Paula membuka suara alasan kenapa Paula sama sekali tidak pernah mengadakan press conference mengenai sidang perceraian ini, dikarenakan Paula menyadari ketika Paula berbicara, masalah ini akan menjadi luas dan menjadi perbincangan bagi banyak orang. Dan Paula tidak ingin itu terjadi melihat anak-anaknya yang masih kecil ya teman-teman. Jadi sikap dari Paula berusaha untuk diam saja atas semua tuduhan, karena Paula percaya segala sesuatu akan ditangani dengan baik di sidang pengadilan. Siapakah yang salah? Biarlah waktu saja yang menjawab. Jadi apakah mungkin mereka akan kembali bersama? Sepertinya kecil kemungkinan terjadi teman-teman. Lalu bagaimana respon dari teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Banyak sekali yang membanding-bandingkan Baim Wong dengan Gading Martin. Masih Bu atau sempat membantah juga? Ya, kalau soal itu sebenarnya materi persidangan. Jadi salah satu alasan perceraian itu kan itu ya, Baim sudah sampaikan, lawyernya juga sudah sampaikan. Jadi saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan mengenai tuduhan perselingkuhan itu ya.
Tapi dari sisi hukum, saya ingin sampaikan bahwa tidak mudah menuduh seseorang untuk berselingkuh, ya. Berselingkuh itu juga harus dijelaskan, berselingkuh yang sebagaimana. Kalau dalam hukum, ya, dalam hukum tidak ada istilah perselingkuhan. Dalam hukum itu tidak ada istilah perselingkuhan. Jadi yang dimaksud oleh pihak BAIM itu yang bagaimana, tentu bukan kapasitas saya untuk menjelaskan. Itu adalah kapasitasnya BAIM dan tim lawyernya. Dan saya juga tidak punya kapasitas untuk menceritakan sejauh mana pembicaraan kita selama ini sejak April. Soal anak sendiri mungkin seperti apa pembagian waktunya mungkin antara BAIM dan anak awal? Ya. Kalau soal suami istri yang ada di Indonesia, ya, kalau ingin bercerai, ada anak masih di bawah umur, saya sarankan untuk tidak huru-hara memperebutkan hak asuh anak. Sebab yang namanya ayah, yang namanya ibu, pasti dua-duanya menyayangi anak-anaknya. Dan yang satu lagi yang saya selalu ingatkan kepada klien selama ini, termasuk kepada Paula dan kepada BAIM, ya. Kalau kita bicara anak, kita tidak bicara hak orang tua. Kalau kita bicara anak, kita bicara hak anak. Orang tua itu punya kewajiban terhadap anak. Anak punya hak yang dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang melindungi hak anak dengan baik. Setiap anak punya hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapat kasih sayang yang utuh dari ayah dan ibunya. Jadi tidak boleh sekalipun, ya, baik pihak maupun suami maupun pihak istri kemudian merasa paling berkompeten untuk mengasuh anak, apalagi ini anak di bawah umur. Jadi secara hukum yang kita harus pikirkan, yang harus kita pahami adalah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak memiliki hak untuk mendapat kasih sayang baik dari ayah maupun dari ibunya. Gitu. Jadi nggak boleh diperdebatkan sebenarnya kalau soal anak, ya. Kecuali, ya, salah satu pihak haknya untuk mengasuh anak. Dan itu kan jelas dalam undang-undang, dalam peraturan. Ketika pisah rumah sendiri, berarti pembagian antara kakak dan BAIM sendiri tentang anak yang diinjus. Kalau selama ini, ya, ini kan 6 bulan, ya. Jadi kita menangani Paula itu sudah 6 bulan. Selama ini yang saya lihat, mereka baik-baik saja. Ada pembagian waktu yang cukup baik. Misalnya, ya, Paula umroh, ya, anak-anak sama BAIM, ya. Kemudian BAIM pergi ke Paris, anak-anak sama Paula. Kadang-kadang Paula bawa anak-anak libur ke ke Semarang, gitu, ya. Kadang-kadang Paula bawa anak-anak ke Bali, misalnya ke Lombok, ya, waktu itu. Jadi sejauh ini saya tidak melihat mereka bermasalah, ya, dengan anak-anak. Bahwa kemudian misalkan ada miskom salah satu di antara mereka, ini normal lah. Nggak mau bercerai aja kadang-kadang kita sudah berantem kan dengan suami istri, itu wajar, gitu. Apalagi memang prosesnya sedang dalam proses untuk bercerai. Bu, Paula sendiri sampai sekarang belum buka suara, kenapa? Ya, kalau yang saya pahami selama ini kan Paula dengan kita selama 6 bulan. Paula itu concern sekali supaya anak-anak ini tidak kena imbasnya. Jadi ya Paula kan lebih mengenal suaminya, ya kan. Mungkin Paula yang paling tahu bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan suaminya. Jadi kalau itu saya tentu percaya Paula punya pertimbangan sendiri lah. Tapi pada dasarnya Paula sendiri membantah nggak sih dengan tudingan BAIM yang kemarin pas itu? Kalau yang disampaikan ke kita enggak lah, pasti. Tapi saya tidak mau masuk ke situ, ya, karena itu sudah ranahnya nanti para lawyer, ya, para advokat nanti di persidangan. Tapi mereka yang akan mempertahankan dalilnya masing-masing, ya kan. Kalau satu mendalilkan dia harus membuktikan, kalau satu membantah dia juga harus membuktikan, gitu. Jadi itu nanti di persidangan. Berarti untuk lawyer yang baru siapa, Bu? Ada Sesi 2. Sesi 2 aja. Di tengah-tengah Mas, Kak. Oke. Yuk yang sesi 1 udah yuk. Bisa.
Ujiannya masih singkat.